Oke, tahap terakhir dalam proses penyusunan alat ukur pada dasarnya norma gitu ya, walaupun nantinya kalau tesnya ini relatif long lasting, biasanya ada proses revalidasi lagi, reliability lagi, sehingga nanti tes ini relatif bisa digunakan di masa-masa mendatang. Contoh tes-tes yang dalam hal ini perlu rutin direvalidasi, misalkan tes intelijensi gitu, misalkan subtes pengetahuan umum, di mana pengetahuan umum pada zaman tertentu itu akan berbeda dengan pengetahuan umum zaman sekarang. Misalkan yang contoh yang paling sering digunakan adalah mengenai misalkan berapa juga tentang apabila Anda menemukan amplop berperangko lengkap dan beramat lengkap, apa yang Anda lakukan? Pilihannya memasukkan ke dalam bis surat. Nah, dan kalau misalkan bis surat itu sekarang ditanyakan, itu anak sekarang nggak tahu bis surat itu apa. Jadi dengan demikian perlu direvalidasi dengan update sejumlah pertanyaannya. Jadi anggap saja ini prosesnya kita lakukan buat norma dulu. Norma dalam hal ini adalah acuan yang akan digunakan untuk menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh individu. Individunya individu orang gitu ya. Nah, dalam hal ini apa yang acuan yang digunakan? Acuan yang digunakan adalah performa dari sekelompok orang atau grup atau disebut juga sebagai sampel normatif. Normatif sampel. Siapakah normatif sampel? Normatif sampel adalah orang-orang yang berasal dari populasi yang representatif. Jadi normatif sampel yang representatif terhadap populasinya. Nah, pertanyaan sebetulnya kalau kita mau kritik nih terkait tes logika verbal yang kalian kerjakan dan dimintakan buat normanya, pertanyaannya balik lagi. Kalau data kalian 265 itu sebagai sampel normatif, populasinya siapa? Ya, jadi dalam hal ini populasinya entah siapa. Kalau dibilang populasinya mahasiswa UI, apakah kalian merepresentasikan mahasiswa UI? Pada dasarnya mungkin kalau secara jenis kelamin enggak, kalian kebanyakan perempuan. Kalau berdasarkan katakanlah gender tidak bermasalah, maka apakah psikologi itu mewakili UI? Kalau misalkan dikatakan kalian adalah mewakili mahasiswa fakultas psikologi UI, kenapa dari semester berapa? 5 atau 6? Sehingga balik lagi pertanyaannya, apakah sampelnya representatif atau tidak? Mungkin kalau untuk yang tugas psikometrika ini sedikit diabaikan gitu ya. Kelak nanti semester depan kalian tahu kalian akan bikin alat ukur yang idenya dibuat oleh kalian sendiri, lalu kalian akan melakukan pengambilan data. Datanya ini ya kalau mau dianggap baik, maka representatif terhadap populasi dari populasi kalian. Jadi misalkan kalau yang sekarang ini banyaknya adalah terkait isu pandemi, kira-kira kalau pada karyawan, karir adaptability-nya bagaimana ya kondisinya, maka kalian perlu mengambil data karir adaptability pada karyawan. Nah, pertanyaan karyawan itu apa definisinya? Karyawan itu bisa banyak. Mungkin kalau kita sebutkan karyawan itu bisa berupa pekerjaan, buruh pabrik, guru juga karyawan, dosen, apapun. Nah, sekarang bagaimana kalian akan mengambil sampel normatif yang representatif terhadap karyawan? Nah, mungkin kalau saran, kalau nanti di KAUP, kalau bisa sih populasinya lebih spesifik, biar lebih mudah. Misalkan karyawan startup company, maka dalam hal ini kita cari dulu startup company-nya, baru kita cari startup. Oke ya, jadi ini dengan keterbatasan yang ada di dalam perkuliahan, data logika verbal yang akan kita coba olahkan. Ada 18 item, 1 sampai 18. Coba Zahra dilihat di kolom kanannya TLV. Kolom lain hapus, cuma TLV saja.
Jadi kita cuma pakai saja. Ya. Ya. IPK-nya bisa dihapus. Kita fokus hanya pada alat ukurnya saja. Oke, pertanyaan pertama dari tugas PR-nya untuk tugas integratifnya, tentukan transformasi apakah yang dilakukan, linear atau non-linear. Lalu alasannya apa? Ya, silakan Zahra. Kira-kira katanya kelompok Zahra sudah mengirimkan nih, sama kelompoknya Gemini juga sudah mengirimkan, tapi saya belum baca banyak karena ada keterbatasan waktu. Ya, Zahra, silakan. Jawabannya apa? Transformasinya untuk ini langsung ini langsung lihat outputnya atau gimana, Mas? Atau saya dari jawab dulu. kalau dari kelompok kami bilangnya non-linear. Oke, non-linear. Iya, Mas. Apa yang membedakan dengan linear? Apa pertimbangan? Jadi kalau dari video yang kami tonton dari YouTube-nya Mas itu, menentukan transformasi linear atau non-linear itu kita dengan uji normalitasnya. Dilihat apakah penyebarannya itu normal atau enggak. Kalau misalnya normal, kita bisa pakai yang transformasi linear. Kalau nggak normal atau skewed gitu bentuknya, kita pakai transformasi yang non-linear gitu, Mas. Ya, jawabannya bukan itu, tapi umumnya yang dilakukan itu. Jadi kalau kita mau menentukan transformasi linear atau non-linear, pada dasarnya memang kebanyakan didasarkan oleh distribusi data kita terdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi dalam hal ini prinsipnya kalau kita melakukan transformasi linear, asumsinya mungkin atau analoginya mirip dengan kita mengkonversi uang kita rupiah kemudian ke dolar atau ke euro gitu. Jadi dalam hal ini sifatnya hanya berubah satuannya. Kalau angka ya. Tapi kalau dari bentuk distribusi, transformasi linear itu tidak mengubah bentuk distribusi. Pada dasarnya ada asumsi bahwa ketika kita membahas tentang populasi, tentang skor di populasi, kita berasumsi bahwa skor di populasi itu asumsinya terdistribusi normal. Terdistribusi normal itu artinya skornya yang tinggi itu sedikit, yang rendah sedikit, yang banyak ada di tengah-tengah. Kalau dibentuk dalam penyebaran, mendekati atau mungkin perfectly seperti distribusi normal. Ya walaupun kayaknya jarang sekali nih tes, apalagi mau tahu kan 200-an partisipannya, nggak pernah kayak bikin kayak tes SAT itu mungkin udah 300 jutaan kali data ininya tes takernya dari tahun 1926. Kemudian juga tes-tes lain. Kalau di Indonesia tes yang wah itu namanya AJC tes. Zara bisa ini juga, bisa buka browser? Bisa, Mas. Ya, oke. Coba kita googling Alpha Jakarta itu tes AJT tes. AJT tes, coba kita lihat. Ini Mas. Ya oke. Ya mungkin ini saya perlu cerita nih tentang AJT tes. AJT masih belum banyak yang tahu kecuali orang-orang dalam apa kepanjangannya. Jadi AJT tes ini adalah tes intelijensi di Indonesia yang prosesnya sangat kalau dari aspek psikometri sangat wah gitu. AJT itu katanya adalah kepanjangan dari seorang anak perempuan, waktu itu umurnya mungkin umur SD, orang tuanya adalah orang apa? Kalau filantropi itu apa ya? Filantropi apa? Coba. Zara apa filantropi? Filantropi itu kayak Iron Man itu nggak sih? Apa sorry? Kayak Iron Man gitu, orang saya keingetnya kalau orang filantropis identiknya sama Iron Man, itu tokoh yang jadi Iron Man. Ya, dalam hal ini membiayai semua penyelenggaraan tes AJT.
tapi ujung-ujungnya AJT itu jadi bisnis, tapi dia nggak mau diuangkan si orang itu. Filantrop ini punya anak dengan maaf keterbelakangan secara intelijensi, lalu dia bertanya apa yang masih bisa diberdayakan dari anak saya. Jadi maka dikumpulkanlah sejumlah psikolog karena mereka tajir. Jadi kita buatkan aja bikin tes pengukuran intelijensi yang Indonesia. Jadi coba sekarang googlingnya ditambahin lagi dengan AJT test CHC teori, CHC Charlie Hotel Charlie teori. Ya, itu dasarnya tentang penggunaan AJT test. CHC itu sekarang cari CHC teori adalah Cattle Horn on Cattle. Jadi itu tokoh-tokoh. Jadi dalam hal ini coba cari sekarang image-nya, gambarnya. Ini saya sedikit keluar dulu ya. Jadi dia seperti tabel periodik kimia, ada fluid intelligence, ada generalnya tuh G-nya, lalu ada sub-subnya, ada 8, ada istilahnya broad and nanti di bawahnya narrow-narrow-nya. Jadi tesnya sebetulnya ada banyak banget. Dan yang menarik, itu tesnya itu diselenggarakan, kegiatan paling mahal dalam pembuatan tes adalah norming. Jadi AJT tes itu tesnya, ya saya nggak tahu, jumlahnya mungkin sekarang sudah 70-an subtes kali, tesnya intelijensi. Dan yang menarik adalah, dalam pengambilan partisipannya, 70 subtes itu diambil hampir di seluruh Indonesia. Partisipannya seberapa? Partisipannya mungkin sekitar 8 ribuan. Dikit sih hitungannya, tapi 8 ribuan itu, satu sekolah cuma diambil satu anak. Jadi ada 8.000 sekolah SD. Jadi kegiatannya mahal. Jadi datanya itu untuk bikin normanya itu ya balik lagi karena ini seorang filantrop yang jadi sponsornya, bukan sponsor sih, penyandang dananya. Jadi masalah biaya tidak dipermasalahkan. Dulunya ini mau dilempar ke psikologi UI, tapi karena nggak ada orangnya, saya nggak ada temennya. Jadi yang dapat adalah psikologi UGM. Tapi psikometrisiannya psikologi Unpad. Jadi sebetulnya ini dulu bisa menjadi dalam tanda kutip batu loncatan nih buat psikologi UI, tapi psikologi itu nggak ada tokoh psikometrinya. Makanya mungkin di antara kalian ada yang minat bisa lebih. Ya, jadi kalau dikatakan ini norma dari tes logika verbal, itemnya mudah-mudah. Kemudian ada mungkin yang kita lihat nanti berdasarkan penyebaran datanya, itu punya masalah terkait dengan kalau mau bikin norma. Jadi kalau bikin norma, kalau udah ada angkanya gampang, tapi percayalah bahwa angka itu harus didapatkan dari sampel normatif. Karena ini kita AJT tes ini membuat tes intelijensi di Indonesia, maka sampelnya betul-betul dijaga banget tuh. Jadi ketika ditantangin untuk mengambil sampel di Indonesia, Pak Udi Purwono ini dari Unpad itu ketua asimetri itu ya mempropos, tapi ya ketika dibilang oke, makalah cari siapa timnya ya. Akhirnya dulu sempat datang ke psikologi, ketemu dengan dosen, tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa juga sebetulnya. Akhirnya ke UGM, dan UGM dengan apa istilahnya akhirnya mau, tapi sadar sih konsekuensinya. Jadi dulu sering sekali mereka mengadakan dalam tanda kutip rapat, saya ikutan untuk minta pertimbangan ataupun sosialisasi hasil. Jadi ketika dibilang proses normanya, ya kalau buat saya sih apa yang kita lakukan di psikometrika maupun di KAUP itu masih jauh dari apa yang ideal dilakukan. Ya, oke, nanti pokoknya saya ingin sampaikan dalam hal ini, norma itu kegiatan yang kesannya simpel karena berbicara tentang satu kolom skor, tetapi bagaimana mendapatkan skor itu yang dalam tanda kutip pertimbangan sampel normatifnya harus representatif, itu yang susah dilakukan. Setelah biasanya ada 3 hal, masalah waktunya butuh lama, biayanya butuh besar, dan butuh orang yang banyak untuk ngambil datanya. Bayangin, satu sekolah cuma satu anak.
Kemudian tesnya itu kalau diselenggarakan penuh 70-an tes itu mungkin butuh waktu 5 hari. Anaknya nggak boleh istirahat. Tapi yang diambil adalah sebagian saja tesnya. Nanti ada proses namanya dalam hal ini multiple imputation. Ini saya coba ini ya, nambahin perspektifnya. Coba cara multiple imputation adalah imputation adalah teksnya aja. Jadi dalam hal ini multiple imputation adalah coba itu untuk mengatasi apa? Boleh itu? Yang ini Mas Wikipedia. Ya boleh. Ya apapun. Jadi dalam hal ini ketika jumlah tesnya banyak, nanti kan bakal ada missing data nih. Missing data itu bisa bukan missing sih sebetulnya, kalau di dalam subtes AJT ini posisinya adalah karena ada 70-an subtes, maka tidak semua tes bisa diselenggarakan. Maka dalam hal ini ada subtes-subtes yang kosong. Nah, kosong ini sifatnya adalah nanti akan di-input dengan cara tertentu, namanya multiple imputation, untuk mengisi replacing the missing data dengan substitute value. Substitute value-nya apa? Ini kita masih sangat sederhana. Sekali lagi, kita cuma punya satu tes logika verbal. Semuanya dipaksa untuk mengisikan itemnya gitu ya. Jadi kalau dalam tes-tes tertentu, nggak ngisi itu dianggap salah. Padahal sebetulnya belum tentu. Sehingga sebetulnya bisa di-replace dengan substitute method yang paling banyak sekarang adalah multiple imputation, MI. Ya, saya mencoba menambahkan perspektif lainnya. Ya, balik lagi ke data acara. Jadi, udah dipastikan ya, dari data pun, semua orang mengisikan semua item. Terlepas dari dia nggak tahu, lalu karena ini required question, maka dipaksa mesti jawab. Ya, ketika kita mau melakukan, sebetulnya bebas, mau melakukan yang mana aja, nggak masalah. Jadi, yang perlu kita antisipasi sebelum normalitas data, dicek dulu apakah terjadi kesalahan pengentrian data. Makanya kemarin saya sangat mengharapkan kalian menggunakan scoring yang dari software yang buatan saya. Di situ apa namanya teridentifikasi tuh salah coding lah, salah entry lah. Ya, yang pertama dilakukan sebetulnya adalah melihat apakah ada outlier atau tidak. Ya, Zahra, bagaimana mengetahui bahwa dari suatu data ada outlier? Yang lain juga, sorry, boleh jawab ya. Lihat dari plots-nya mungkin atau dari distribusinya, Mas. Ya, apa itu outlier? Outlier berarti kan dia yang beda sendiri nggak sih, Mas? Ya, beda sendiri itu dalam pengertian kecil atau gede sendiri gitu ya. Ya, analysis, deskriptif statistik, deskriptif. Masukkan skornya, oke. Ya, kita lihat di sini deskriptif statistiknya. Average-nya adalah 13,66 dari 18 ya maksimum ya. Itu ada yang 18 kan? Minimumnya 5. Nah, untuk melihat penyebarannya, kayaknya kita kalau di sini hanya, kita nggak tahu 5 itu outlier atau bukan ya. 18 itu outlier atau bukan ya. Ya, balik lagi. Datanya dari sini aja boleh, analyze. Deskriptif statistik, frequencies. Masukkan skornya, klik OK. Ya, kita lihat penyebaran distribusi frekuensi. Oh, yang 5 ada 2. Yang 18 ada 16. Nah, kira-kira ini ada masalah apa nih isu yang bisa diangkat dari sini? Banyak begini nggak sih? Penyebarannya seperti itu. Tabel distribusi frekuensinya. Ya, isu apa yang bisa diangkat dari sini? Berapa jumlah soalnya? Item soalnya ada 18. Jadi 16 orang itu betul semuanya ya? Iya. Apakah kemampuan mereka 18?
Maksud saya nggak bisa lebih. Belum tentu. Apa? Karena jawabannya belum tentu ya, tapi kenapa belum tentu? Kenapa ya? Katanya tes itu performance test. Dengan demikian, itu yang disebut, saya lupa, kita pernah bahas sailing effect ya? Apa Mas? Sailing effect, kita pernah bahas ya? Sharing effect. Oh, belum Itu ya? gimana? Pernah ya? Kemarin, minggu lalu. Ya, sailing effect itu adalah kurang lebih sederhananya, ketika ada orang yang mentok di skor paling tinggi. Kalau tes ini mengukur optimum performance test, harusnya kalau dikasih soal yang lebih sukar lagi, kita mau lihat seberapa banyak dia bisa menjawab lagi ketika dikasih. Maka ini tes ini sebetulnya nggak oke nih dijadikan sebagai contoh. Sebagai contoh, ya, tapi mungkin kita ini dari perspektif udah berisiknya dari perspektif pengukuran, maka kita mesti mengantisipasi nih hal-hal yang mungkin terjadi dari tes kita. Ini terjadi sailing effect. Soalnya berarti mudah-mudah. Karena banyak orang yang skornya tinggi-tinggi itu secara kecenderungan. Nggak ada yang skornya 0, 1, 2, 3, 4. Yang skor 5, kita juga nggak tahu apakah mereka ngisinya ngasal-ngasalan. Ngapain gue ngisiin tes logika verbal? Nggak ada pengaruhnya buat nilai gue gitu. Akhirnya ngisinya ngasal-ngasalan. Kayak begini. Jadi, kita mesti memperhatikan juga nih, di balik data ini ada banyak hal-hal yang mungkin kita mesti antisipasi. Misalkan dalam hal ini memang mereka seoptimum mungkin mengerjakan tesnya. Biasanya kalau yang optimum itu yang untuk proses seleksi kan, orang kan memang rebutan, pengen lulus seleksi. Sehingga ketika nilainya seperti ini, jadi permasalahan jangan-jangan orangnya nggak serius. Padahal kalau dilihat tesnya kan gampang-gampang kan ya. Dilihat dari average-nya aja tadi berapa? 13,66. Sehingga dengan demikian banyak pertanyaan yang mesti kita selesaikan. Nah, asumsinya pun kalau dilihat ini penyebarannya skewed apa nih Zara? Kalau ke kanan itu negatif atau positif ya? Saya lupa Mas. Negatif ya. Analyze. Dari sini aja langsung, nggak apa-apa, dari sini bisa. Oke. Descriptive statistic, frequencies, statistics, skewness, kurtosis, kanan bawah. Ya, kita lihat skewness-nya positif atau negatif. Ini ya Mas. Ya, skewness-nya negatif. Negatif artinya? Banyak di bagian kanan. Ya, atau lebih banyak skor yang di atas min dibanding di bawah min. Kalau kita lihat 13,66 katakanlah dalam hal ini 13,66 itu ya itu ya nilainya ya katakanlah 14 saja udah 56% ya kurang lebih tengah-tengah, tapi karena sekali lagi ketarik gitu ya, maksudnya ketarik itu ini nilainya yang kecil-kecil dikit nih, jadi kalau skewed negatif artinya yang nilainya kecil-kecil naiknya dikit-dikit 2, 9, 7, nah begitu nilainya makin tinggi frekuensinya juga makin tinggi gitu. Nah ini sebetulnya kalau dikatakan secara visual, secara nilai angka ataupun nanti kalau kita coba visualisasikan menjadi grafik, maka ini tidak terdistribusi normal. Nah, sekarang taunya dari mana bahwa ini tidak terdistribusi normal? Saya sedikit lompat dulu nih. Jadi tentukan transformasi apa yang dilakukan, memang ketika kita mau dalam tanda kutip, ketika kita ingin melakukan transformasi non-linear, justru kalau transformasi non-linear yang dilakukan adalah karena kita menganggap bahwa kita ingin mendapatkan distribusi seperti distribusi di populasi yang diasumsikan terdistribusi normal. Kalau sudah normal, linear wajar. Non-linear nggak apa-apa juga.
Jadi kalau ini mungkin agak sedikit ini nih susah dipahami nih, karena narasinya sedikit bolak-balik. Dari distribusi data kita, kalau terdistribusinya normal, mau linear mau non-linear nggak masalah. Kita mendasarkannya mau apa? Bagaimana angka yang ingin kita gunakan, itu kita akan mengarahkan ke sana. Hal yang menarik mungkin kalau kita bilang seolah-olah transformasi linear adalah yang lebih baik. Tapi nggak juga tuh, karena dalam banyak pengukuran, bahkan katakanlah kalau dikatakan apa negara maju, katakanlah Amerika, di Eropa gitu, mereka kebanyakan masih menggunakan persentase sebagai angka yang dijadikan sebagai acuan yang akan digunakan, referensi. Sementara kalau di kita, di tes-tes di Indonesia, kebanyakan menggunakannya standar skor, yang dasarnya adalah nonlinear. Kita punya dua angka awal untuk membuat norma, yaitu persentase, yang kedua Z-score. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ini pertanyaan tricky sebetulnya nomor 1. Berikan alasan pemilihannya. Alasan pemilihannya bisa apapun. Jadi jawaban manapun, dua-duanya benar. Mau linear atau non-linear. Tergantung dari penyusun tes, mau menggunakan norma yang dasarnya apa. Nah, sekali lagi, dengan dasar normanya maunya apa, jawaban yang manapun menjadi benar. Kalau transformasinya menggunakan skor Z-score, namanya linear. Kalau transformasinya menggunakan persentase, persentil, namanya non-linear. Jadi ditanyain lagi, kalian kalau nanti mau bikin tes, bagaimana kalian mau menginterpretasikan skornya? Nah, itulah yang akan kalian jadikan alasan mau transformasi linear atau non-linear. Ya, silakan komentar dari jawaban yang saya ini. Jadi nomor 1, Zara bisa tayangkan soalnya. Transformasi apakah yang dilakukan, linear atau non-linear? Berikan alasannya. Nah, tergantung dari penyusun tes inginnya angka yang digunakan untuk dasar pembuatan normanya, kan ada 2, persentase, persentil, atau Z-score. Kalau Z-score itu linear, kalau persentil non-linear. Ya, jadi nggak ada jawaban benar ya. Kelompok Zara maunya pakai? Kemarin pakai non-linear. Ya, oke, karena tidak normalnya itu gitu ya. Ya, oke. Ya, datanya lagi. Kita ini sekarang coba main-main dengan data. Terkesannya kuantitatif, tapi saya mengharapkan kalian mendapatkan insight yang kualitatif ya. Kualitatif, pokoknya konseptual. Ini bukan teknikal. Kita ulangi lagi, bahwa kalau Z-score itu transformasinya linear. Pertanyaannya saya mundur dulu deh. Apa itu Z-score? Z-score secara rumus, skor dikurangi min dibagi standar deviasi gitu ya. Kalau dalam bahasa vektor, Z-score adalah Jaraknya dengan rata-rata ya Mas berarti? jarak suatu skor terhadap rata-rata dalam satuan standar deviasi. Jadi bukan hanya jarak, tapi satuannya apa? Ya, jarak, fontnya digedein. File edit view, itu di situ ada view font, gedein 20. Ya, orang nomor 1, Z-score-nya positif atau negatif. Tadi min-nya berapa? 13,66. Orang nomor 1, Z-score positif atau negatif, Zara? Negatif. Di bawah soalnya. Di bawah
minnya kan 13,66. Iya. Kalau saya tanyakan, kira-kira negatif berapa, Zara? Tadi berapa standar deviasinya? Sebentar. 3,2. Ya, anggaplah 3 gitu ya. Ya, balik lagi ke datanya lagi. 3,2. Jadi kira-kira berapa nilai Z-score-nya untuk orang nomor 1? Berarti kalau di bawah rata-rata min ya? Min. Negatif. Jangan min ya, nanti Ya, ketukeran Pak M. negatif. Negatif. Negatif 1 nggak sih, Mas? Ya, sekitar 1 ya. Orang kedua berapa, Zara? Negatif. Ini berarti di atas. Plus. Iya. Positif. 2, 1. Nggak nyampe dong. 1 juga nggak nyampe. Oh iya. 0, Ya, plus 0, sekian gitu ya. Positif sekian. Ya, analyze. Dari bawah, checklist save standardized value as variable. Oke. Ya, lihat lagi datanya. Lihat lagi datanya. Oh ya. Ya, udah ada tuh. Itu Z-score-nya. Ini disebut sebagai transformasi linear. Kita dari nilai Z-score itu sebetulnya sudah norma. Karena norma itu kan adalah acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh seseorang. Seseorang itu artinya individual test taker. Kita bisa bilang bahwa nilainya Z-nya positif, negatif. Itu menunjukkan posisinya terhadap mean, terhadap average dari datanya. Average-nya 13,66. Jadi kalau nilai Z-score-nya negatif, menunjukkan dia berada di bawah mean. Nilainya positif, menunjukkan di atas average. Angkanya, number-nya, menunjukkan distance-nya dari average dalam satuan standar deviasi. Jadi nilai 10 dengan nilai 16, kalau dihitung dari jarak average, lebih jauh yang 10. Karena nilainya 10-nya itu sama dengan 1,1 di bawah min. Sementara kalau 16, 0,7 di atas min. Sehingga dengan demikian, Z-score sudah merupakan norma. Melihat posisi individu dengan reference point-nya nilai average dalam satuan standar deviasi. Sampai sini dulu, Z-score. Apa satuan unit Z-score? Satuannya adalah standar deviasi dari datanya. Tapi kelemahannya adalah adanya tanda desimal. Kelemahannya adalah adanya tanda negatif. Kelemahannya adalah unitnya besar. 1 poin itu bisa dari mungkin 10, 11, 12, 13, itu satu nilai itu, minus 1 gitu ya, atau 0, sekian gitu. Tapi kan orang biasanya ngeliatnya 1 depannya doang gitu, IP-nya 3. Jadi dalam hal ini, satuannya terlalu besar. Karena nilainya, coba kita lihat lagi, jarak, analyze, statistik, deskriptif, checklistnya dihilangkan, tanda bawah checklist, skornya ditukar, TLV-nya keluarin, Z-score-nya dimasukkan. Berapa nilai minimum maksimumnya? Min-nya selalu 0, standar deviasi selalu 1, average, ya minimumnya 2,6, maksimumnya 1,35. Nah itu dia, range-nya cuma ada kurang lebih 4 lah ya, 4 poin itu, dari 2,6 minus sampai 1,35 positif. Jadi cuma ada 4 opsi. 4, kalau dibilang satuannya cuma ada 4 tuh.
Satuannya jadi terlalu besar. Sehingga dalam hal ini kurang halus kalau menggunakan Z-score. Kalau mau diperhalus, libatkan tanda desimalnya 2,5, 2,3, karena orang jadi ribet itu ketika pakai desimal-desimal. Ya, silakan. Pahami dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada. Data lagi. Untuk mengetahui data lagi, apakah dia transformasi linear atau tidak linear, paling simpel adalah korelasikan saja. Oke, Zahra, kalau TLV dan ZTLV dikorelasikan nilainya berapa? Berarti perlu ini lagi nggak sih Mas? Pakai analisis korelasi. Nggak usah. Oh, nggak usah. Berapa korelasinya? Ini transformasi. Oke. Ketika kita mengkonversi raw score menjadi Z-score, itu namanya transformasi linear. Linear itu artinya tidak mengubah bentuk distribusi datanya. Yang berbeda hanyalah satuannya. Tadinya satuannya adalah raw score-nya sendiri, sekarang satuannya adalah standar deviasi dari raw score-nya. Jadi ini seperti dalam tanda kutip, fotokopi diperbesar atau diperkecil. Ya, pembuktiannya mungkin pakai analisis korelasinya sama dengan 1. Analyze, correlate, bivariate. Ya. Oke. Kalau transformasi korelasinya pasti 1. Karena tidak mengubah bentuk distribusi. Jadi tandanya masih linear, ketika dikorelasikan sama dengan 1, artinya tidak berbeda bentuk distribusinya. Oke, nah pertanyaannya balik lagi tadi, soalnya adalah transformasinya mau apa? Mau linear atau linear? Alasannya apa? Ya, jadi alasannya dalam hal inilah yang mendorong kita mau melakukan yang mana. Z-score sendiri sudah normal. Jadi kalau misalkan dalam hal ini transformasinya mau linear, balik lagi sekarang saya tanyakan maunya dasarnya yang mana gitu ya. Oke, Z-score paham ya? Ini yang paling umum dulu nih. Mudah-mudahan nanti mengerucut. Ini makin lama makin agak sedikit susah ya. Kompleksitasnya makin banyak karena aspeknya juga makin banyak. Oke, balik lagi. Ada pertanyaan terkait dengan Z-score? Nggak ada. Oke, Zahra, apa itu persentil? Oh, Mas? Persentil adalah? Persentil tuh persenan dari proporsi. Jadi kalau di distribusinya itu kan ada jumlah orang kan yang jawab, yang dapat skor segini berapa itu dijadiin persen gitu bentukannya. Jadi persen itu persen. Jadi saya jadi bingung jelasinnya Mas. Ya, yang lain itu adalah ya dari output kita ada bikin persentil sebelumnya. Iya. Ya, ke atas lagi. Ya, itu adalah persentil. TLV. Mana? Persentil yang mana? Yang ini. Bukan? Oh, yang ini ya? Kumulatif. Ya, itu adalah kumulatif persen. Kumulatif berarti dihitung dari yang paling kecil. Ya, persentil rank. Apa bedanya?
Persentil rank mana? Persentil yang mana? Mas boleh coba jawab nggak? Boleh, boleh. Jadi ini saya mungkin ngomongnya nggak pengen berkali-kali ya. Memang saya butuh volunteer nih, Zahra. Tapi bukan Iya. juga bukan Zahra juga. Silakan kalau ada Iya. kalau pertanyaan langsung jawab aja. Saya kurang tahu sih kalau percentil rank-nya di situ yang mana, tapi setahu saya percentil rank itu biasanya udah angka presis gitu. Jadi misalnya 9 urutan ke 99 nilainya berapa. Tapi kalau persentil itu angka yang misalnya ini di sini kan misalnya persentil 100. Jadi 18 itu masuk ke persentil 100 gitu. Benar nggak, Mas? Oke, kita pakai yang nilai agak ke tengah aja ya, jangan yang pakai ujung-ujung deh. Katakanlah nilainya 11. Ini kalau di sini nggak bisa pakai tanda nih, Zara. Gimana caranya? Coba klik kanan, Zara. Copy spesial jadiin Excel. Ya, paste di Excel. Bikin baru. Ya, paste. Ya. Oke. Kolom A hapus. Kolom A ya. Ya. Maaf. Delete. Oke. Gedein sedikit. Krawas? View-nya diperbesar. Oh. Ya, lebih jelas baris 1 hapus. Biar lebih besar baris 1 hapus. Barisnya. Ya, ini 18 cm. Kalau mau, ini tuh di samping tulisan Zahra tuh, di samping ZA tuh, di kanan atas, samping kanan ZA, samping kanan ZA, kanan atas, Kanan atas. samping kanan ZA, di atas lagi, naik lagi, kanan lagi dikit, ada panah ke atas, ya itu, naik lagi, di atas share, ya klik, show tabs, ya jadi lebih gede. Misalkan skor kedua, coba baris 8 diwarnain beda. Yang mana, Mas? Baris 8. Baris 8. Warnain kuning, home di home. Ya, balik lagi. Silakan, persentil dan persentil rank. Bagaimana menanyakan persentil dan persentil rank, bagaimana menjawab persentil dan persentil rank. Apa itu persentil rank? Gini bukan sih Mas, kalau misalnya skor 11 itu kan 20 kumulatif persennya atau persentilnya itu kan 20,4. Berarti orang yang dapat skor 11 itu punya nilai yang lebih baik dibandingkan 20% orang terbawah gitu. Gimana sih jelasinnya ya? Saya pahamnya gitu, Mas. Ya, kurang lebih begitu, tapi saya coba ini ya. Kalau kita persentil itu yang diketahui persennya, nilai kumulatif persennya. Kalau persentil rank, yang diketahui adalah skornya. Kalau persentil, yang mau diketahui adalah dari persen ke skor. Kalau persentil rank, dari skor ke persentilnya. Contoh, persentil 20,4 adalah 11. Artinya
ada 20,4% dari data yang nilainya 11 ke bawah. Berarti ini percentile ring-nya gitu Mas maksudnya? Atau gimana? Kita bahasnya persentil dulu. Oh, oke. Oke, ulangi lagi nih. Makanya sering tukar-tukar. Persentil yang diketahui angka persentasenya untuk mengetahui skornya berapa. Kita bahas persentil dulu sekarang. Persentil dulu. Persentil 20,4 sama dengan 11. Artinya ada 20,4% dari data yang nilainya 11 ke bawah. Oh iya. Persentil rank. Nah, persentil rank diketahui skornya dulu. Baru dicari persentasenya. Persentil rank 11 adalah 24,5%. 20,4%. Saya ulangi, persentil rank 11 adalah 20,4%. Artinya, yang mendapatkan skor 11 ke bawah ada 20,4%. Apakah yang dasarnya persentil seperti ini linear? Jawabannya, penambahan skor setiap di kolom A itu kan 1 poin. 5, 6, 7, 8, 18 gitu ya. Tapi penambahannya 0,8%, lalu jadi 4,2% ditambahkan, kemudian nambah 2,6% jadi 6,8. Satuannya tidak sama. Satuannya tidak sama, tidak linear. Linear itu gampangnya garis lurus. Garis lurus itu kalau dalam korelasi 1. Makanya yang dasarnya persentase tidak linear. Kenapa tidak linear kalau dalam persentil? Karena apa coba? Kita bisa jawab kenapa tidak linear? Karena yang dipakai bukan skor. Tapi apa yang digunakan dalam persentil? Kumulatif persen. Bukan. Dasar awalnya adalah kolom B. Frekuensi. Ada berapa skor? Ada berapa skor? Dari skor tertentu ada berapa orang frekuensinya. Jadi kalau boleh dibilang satuannya adalah berapa? Satuannya adalah orang sebetulnya kalau dalam persentil, karena bicaranya tentang ada berapa orang yang di bawah skor tertentu atau di bawah persen tertentu. Jadi kurang lebih sih dalam hal ini satu orang itu nilainya berapa? Satu orang itu nilainya 265 dibagi 100%. Jadi kurang lebih satu orang sekitar 265 itu kurang lebih 250 lah ya. 250 itu kan 1/4 itu ya. 1/4. 1/4 lah dari jadi kalau kita lihat kalau 2 orang 0,8. Kalau dalam hal ini 2 orang 0,8 berarti satu orangnya 0,4 gitu. Yang nilainya 6 ke bawah ada 2 ditambah 9 ada 11. 11 itu kalau di total 4,2%. Jadi 0,4 tadi 0,4 kan dikali 11 4,4%. Jadi sekitar 0,4% tuh. Jadi kenapa tidak linear?
tidak linear sebetulnya terhadap skor, tapi linearnya dalam persentil terhadap frekuensinya. Ada berapa, kan dalam hal ini frekuensi adalah orang, kan dalam hal ini yang dapat skornya 5 ada 2 orang, yang dapat skor 6 ada 9 orang. Jadi beda satuan, kalau dalam persentil satuannya orang. Peduli amat nilainya berapa, nggak masalah, yang penting persentilnya sekian. Komentar persentilnya? Oke, ya. Itu ya, 2 dasarnya ya. Kita ini basisnya, jadi mudah-mudahan ini pengantarnya sebetulnya nih belum cukup sih, tapi saya sudahi dulu aja. Kita akan coba pakai, oh ya Zara, saya lupa Zara, tadi filenya jangan dihapus gitu lah. Tapi masih punya ya file yang item 1 sampai item 18 masih punya ya tadi? Masih. Ya oke. Ya, lihat di WhatsApp grup jadwal kita pengennya apa nih? Saya pengen bahas semua normal sebetulnya. Saya boleh stop sharing dulu nggak Mas? Soalnya konten WA saya pribadi. Iya, oke, betul-betul. Saya copy dulu, tapi nanti saya tunjukin lagi. Ya, di Word ya. Oke. Ya. Oke, sambil nunggu yang lain, komentar pertanyaan. Kita bikin ininya dulu nih, bikin apa istilahnya, mentahannya dulu. Mentahannya adalah z-score dan persentil. Panjang kan? Jadi bahwa ini fleksibel waktunya. Ini Mas sudah saya copy. Ya. Ya, ditanyakan lagi. Kita akan coba sekarang criterion reference. Oke, criterion reference ada 3 kurang lebih kalau menurut Lisa Friedenberg. Apa aja? Punya tayangannya atau punya PDF-nya? Saya udah masukin ke itu ya. Oh, udah di Classroom. Ya. Saya belum dibuka. Belum ada notifikasi juga sih. Tapi udah dimasukin Mas. Mungkin saya cek dulu mungkin. Iya, kalau nggak saya kirim ini kirim WhatsApp-nya ke grup deh. Oke. Saya jadi ragu juga udah ngirim atau belum, tapi kayaknya sih udah sih. Ya, ini saya kirim 2 format PDF sama format PowerPoint, terserah mau yang mana. Terserah lebih prefer mana, kalau yang lebih editable yang PowerPoint. Silakan dibuka. Ya, lihat dalam criterion reference apa yang bisa dilakukan. Ada content reference, objective reference, pass or fail. Oke, criterion pertama tuh dua slide di bawahnya lagi. Sebentar Mas. Ya. Ini. Kita lihat sekarang kalau menggunakan, jadi misalkan nih tes logika verbal, kita ingin menginterpretasikannya pakai criterion reference. Oke, Zara dicari di slide di file ini. Criterion reference itu apa sih? Coba dilihat. Atau dari yang lain juga silakan. Dalam criterion reference, dalam hal ini yang kita lakukan adalah terhadap perfect performance. Perfect performance artinya betul semuanya atau semuanya memenuhi ya. Biasanya kalau dalam
tugas ataupun penilaian pembelajaran ini dari berapa banyak yang dikuasai. Kalau dikuasainya dengan asumsi bahwa penguasaan itu diwakili oleh soal, maka kalau soalnya dijawab benar semuanya, penguasaannya perfect performance. Ya, slide berikutnya satu lagi di bawahnya, prosesnya gini, caranya kita melakukan, kita bikin kriteria dulu. Patokannya apa atau patokannya berapa, terserah. Yang pertama adalah menggunakan, karena ini sifatnya optimum performance gitu ya, untuk tes logika verbal, maka kita menggunakan dalam hal ini, ya sebetulnya sebagai penempuh tes boleh aja, sebagai pembuat tes boleh aja kita melakukan setting, maunya berapa nih. Kalau kita bilang, ini juga mesti di ini ya, mesti diperlihatkan dulu di awal. Ya, Mas. Ya. Ini ramai, ada motor, ada... Iya, saya mute aja ya. Memang depan rumah saya ramai banget. Iya. Ya. Jadi dalam criterion reference, idealnya kriterionnya, patokannya, referensinya itu dibuat lebih dulu, mendahului dari si tesnya. Sehingga dengan demikian, kalau sekarang kita menentukan duluan, maka mungkin akan jadi bias nih, karena kita tahu minnya 13,66, maksimumnya 18, minimumnya 5. Jadi kalau kita katakan harusnya misalkan gini, kalau kita pakai yang pertama, Zara turun 2 slide, namanya content reference, kita melihat batasannya adalah berapa persen korek dari 18 soal tersebut. Kan total number possible points-nya itu adalah 18 itu ya. Jadi kita bilang, kalau dalam satuan persentase atau penguasaan, kita bisa bilang minimal 80% benar. Oke, silakan Zara. Apa namanya, pakai kalkulator, terserah, boleh tampilin kalkulator. 80% dari 18 berapa? 0,8 kali 18. Jadi betul minimal 15 poin itu ya, karena kan nggak mungkin 14,4. Jadi kalau kita menggunakan content reference, kita bisa mengatakan kemampuan dia berapa tuh, penguasaan individu berdasarkan persentase jawabannya. Ya, balik lagi ke datanya, Zara. Kita konversi nih, transform compute variable, transform bukan analyze, compute variable, masukkan, katakanlah di situ CR kali ya, ketik target variabelnya CR, content reference, sama dengan TLV dimasukin, TLV dibagi 18, di blok, TLV dan 18-nya di blok, samping kirinya delete, ada kurung, samping kirinya delete, samping kiri, ya, lalu dikali 100%, bintang 100. Oke. Ya, lihat datanya lagi. Ya, ini adalah persen korek. Tuh, kita lihat ada yang 100%. Jadi ini kita lihat nih persentasenya. Gitu ya. Jadi kalau kita content reference ini dianggap sebagai penguasaan. Ya, balik lagi PowerPoint-nya. Kalau kita menggunakan criterion reference dengan content reference, caranya ini. Oke, yang kedua, yang ke slide berikutnya. Apa kelemahannya dalam content reference? Representativeness item.
kita menganggap bahwa itemnya itu representatif terhadap materi-materi perkuliahannya. Misalkan ini adalah materi analisis item dan materi norma. Kita kan nggak tahu bahwa ini banyakkan norma jangan-jangan dibanding analisis item. Kemudian analisis itemnya pun mungkin banyakkan item difficulty, discriminator sama distractornya enggak. Jadi yang susah di dalam content reference meyakinkan bahwa itemnya representatif terhadap domain tingkah laku yang mau kita ukur, sehingga skor yang didapatkan dari test taker menggambarkan kemampuan dari domain tingkah laku yang mau diukur. Kemudian kalau nanti terlebih lagi dengan mau perbandingan dengan angkatan sebelumnya atau angkatan setelahnya, itemnya bolehlah jumlahnya sama, representatifnya bolehlah representatif, tapi dibuat lebih susah atau lebih mudah di angkatan sebelumnya. Maka bisa saja tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gua dong psikometrikanya dulu A, lu kan dulu soalnya gampang-gampang. Jadi mungkin sekedar bocoran ya, soal-soal angkatan sebelum kalian mungkin 5 tahun terakhir, soal UTS sama UAS-nya gampang-gampang. Kami pengajar juga pada komplain, ini soalnya gampang-gampang banget, banyak yang nilainya tinggi-tinggi. Kemarin UTS lumayan sih sedikit lebih susah dibanding UTS tahun lalu. Jadinya ya kalau dibilang tidak bisa dibandingkan kalau terjadi perbedaan tingkat kesukaran item. Ada orang betul 80 atau nilainya A minus, belum tentu sama dengan A minus yang sekarang atau yang dulu. Ya, komentar pertanyaan. Slide berikutnya. Objective reference. Sama dengan menggunakan content reference, tetapi objektifnya kita lihat berdasarkan content reference. Maksudnya apa sih? Zara, yang ini di save as dulu Zara, file data tadi SPSS ya, bukan ini, yang SPSS di save as dulu, jadi namanya apa gitu terserah. Ya, file recently used data, ada kata doggy tadi di situ, recently used data 2 dari bawah, 2 dari bawah, 3 dari bawah, sorry. Tadi file sebelumnya apa? File yang masih ada item 1 sampai item 18 ya kayaknya. Oke ya, ada 18 item ya. Ya, lihat lagi tadi PowerPoint-nya, Zara. Setiap objektif itu diwakili oleh item-item tertentu. Misalkan kita punya biar ya mungkin sedikit capek gitu ya. Katakanlah 18 item ini kita punya 3 objektif. Kriterianya adalah lulus minimal 2 objektif dari 3. 2 dari 3 yang manapun lulus. Katakanlah ini ujian apa ya? Ujian jadi manajer gitu, menyelesaikan suatu kasus, menyelesaikan 2 dari 3 kasus yang diberikan. Jadi objektifnya adalah penyelesaian kasusnya. Dan kasusnya itu ada banyak soal, ada 6 soal. Jadi dalam hal ini kita juga bikin batasan setiap objektif itu dengan jumlah benar yang ditentukan. Misalkan jumlah benarnya itu minimal 5. Oke. Data SPSS sekarang. Variable view, data yang baru ya, data yang baru. Yang lama, sorry. Variable view. Katakanlah yang item 1 sampai item 6 belakangnya dikasih huruf A. I1A, I2A, I3A, sampai 6. Yang 7 jadi B, yang 7 jadi B. 7 sampai 12. Yang 13 sampai 18 jadi C. Kita punya 3 objektif. Ya, di baris 1 klik kanan insert variable.
baris 1. Baris 1. Ini nih, di baris 1. Variable view. Baris 1, klik kanan, insert variable, 3 kali. Ganti jadi A, B, C. Desimalan nolin aja. Transform compute variable. Dari sini nggak apa-apa. Target variable A. Ketik A, huruf A. Nah, target variable. Sama dengan A, yang A ditambahin. Masukkan. Satu-satu. Tambah, tanda tambah. Ya, 2, 3, sampai 6. Oke. Ya, ulangi lagi. Jangan begitu cara. Dihapus dulu semuanya numeric expression-nya. A1 masukin. Ada tanda tambah tuh. Ya, klik itu. Oke, 2 kali. Bikin yang B. Bikin yang B. Transform compute variable, bikin B. Kita sekarang lagi bikin namanya objective reference. Dengan ketentuan. Ketentuannya adalah objektifnya minimal lulus 2. Objektif. Minimal 2, jadi 2 boleh. Kemudian benar minimal 5. 5 boleh, 6 boleh. Ya, saudara buka Excel, baru Excel manapun, kita pakai sheet kerja ya. Di kolom G dimanapun terserah, 1, 2, 3 ke bawah terus sampai 265. Sampai 265. Di blok 1, 2, 3. 1, 2, 3 di blok, ujung bawahnya di drag sampai 265. Copy. Copy, udah di copy Mang. Di A-nya klik kanan insert variable di kolom A. Paste. Belum di copy kan tadi? Di copy jangan kalau ya oke. Ya lihat ke bawah. Sampai 265 nggak itu ke bawah? Nomor urut lah gitu ya. Oke. Ganti ini nomor urut. Ya, nomor urut. Ya, nomor apapun lah. Bisa. Ya. Di samping A, di kolom A klik kanan 3 kali. Insert variable. Katakanlah namanya diganti lulus A, lulus B, lulus C. Jangan pakai spasi. Ya, buka Word. Word ini aja. Kita sedang bahas sekali lagi namanya criterion reference. Buka Word.
Kamu, oh ya, oke. Maunya di sini. Mas, Google Word saya error tadi. Oke. Ya, kita sedang bikin namanya objective reference ya. Ya, jadi dalam hal ini lihat lagi ininya, kalau mau copy paste apa itu objective reference. PowerPoint. Objektif yang menjadi patokannya. Lulus minimal 2 objektif. Tadi di Word. Lulus minimal 2 objektif. Ya, lihat lagi di PowerPoint-nya. Pointer paling bawah, dianggap menguasai objektif ketika minimal benar 5 item. Sampai lagi di Word. Lulus suatu objektif dia minimal 5 item. Ya, oke. SPSS lagi. Datanya, data view. A, klik kanan. A itu lulus A. Kolom A. Sortnya terserah, ascending, descending. Ya, klik. Ya, berarti orang itu tuh urutannya tuh dia kan 0 nggak lulus kan? Ya silakan tulis tidak lulus atau tidak lah atau no, terserah apa biar pendek tuh. Ya, copy paste aja tuh sampai segitu. Maaf Mas, bingung tadi perintahnya di copy paste sampai mana? Sampai yang nilainya 4. Oh, sampai nilai 4, oke. Kan tadi minimal 5 soal dijawab dengan benar. Ya, di blok. Area targetnya di blok. Paste. Sekarang yang B, di sort. Kolom B. Ya, sama. Copy paste lagi tuh yang tadi. Tadi kan udah copy, tinggal paste ya sekarang. Ya. Yang C. Ya udah. Jadi kalau kita lihat di sini, maka tadi syaratnya apa yang pertama? Lihat di Word-nya. Lulus minimal 2 objektif ya. Zara, ini lagi lupa di datanya lagi tadi. Lulus A, lulus B, lulus C. Yang kosong di lulus A klik kanan sort ascending, lulus A. Yang kosong diganti kode 1. 1. Copy. Kopinya selnya ya. Paste. Lulus B juga sort ascending. Paste lagi, copy paste satunya. Ini terkesannya jangan teknikalnya ya lah, tapi saya mencoba untuk membuat kalian paham dengan praktik. Salah. Oke, di kolom A klik kanan insert. Kolom A ya terserah di mana lah. Ya, insert variable. Lulus, sekarang namanya lulus. Transform compute variable. Reset tengah bawah. Reset tengah bawah. Target variable lulus, huruf gede semuanya. Karena tadi bikinnya huruf gede semuanya.
sama dengan lulus A tambah lulus B tambah lulus C. Oke. Oke. Ya, di datanya lagi, klik kanan sort descending lulusnya. Ya, jadi yang lulus itu yang kodenya 3 sama 2 gitu ya? Atau sort ascending lah, terserah lah. Mana yang lebih banyak. Sort ascending aja deh, lebih dikit. Ya, jadi yang kodenya 0, yang kodenya 1, kan tidak memenuhi minimal lulus. Jadi yang tidak lulus ada 96 orang gitu ya. Nomor urutnya di kolom pertama tuh. Nangkep idenya di sini? Bagaimana membuat criterion reference untuk objective reference? Nangkep, Mas. Ya. Nangkep, Mas. Oke, yang ketiga sekarang apa cara? PowerPoint. Masalahnya sama di sini, masalah difficulty juga. Dibilang rumit, ya terserah lah. Ya, nomor 3. Pass or fail. Cuma 2 kelompok. Batasannya terserah mau pakai yang mana. Kalau mau pakai 2, ya yang kedua tadi, ya udah. Yang kodenya 1 sama itu 0, tidak lulus. Yang persentase minimal 80% atau 15 soal benar, tidak lulus. Di bawah itu tidak lulus. 14 ke bawah gitu ya. Ya, itu criterion reference. Pertanyaan silakan. Balikin lagi Zara ke slide nomor 27. Ya, itu criterion reference. Content, objective, pass or fail. Mas, aku mau nanya, mau mastiin aja yang tadi yang kita nentuin minimal 80% benar, terus katakanlah minimal lulus 2 objektif itu tergantung pembuat tesnya gitu ya Mas, berdasarkan misalnya ada pendapat atau gimana? Memang ini dilematis nih. Tadi pertanyaannya pembuat tes ya. Dalam proses, bukan saya bilang nggak dalam proses ya. Dalam realita yang umumnya itu ada tes developer, ada tes user. Itu 2 pihak berbeda. Misalkan pembuat tes, saya sering menjadi pembuat tes, tapi tes usernya saya diminta oleh kementerian apa gitu. Jadi saya biasanya presentasi ini gimana-gimananya, lalu dikembalikan ke mereka sebagai penyandang dana, sebagai yang bayarin saya, terserah mereka. Jadi biasa kita bahas dulu nih, tingkat kesukarannya ini. Jadi kalau misalkan soalnya mudah-mudah, lalu kita rekomendasikan minimal sekian, misalkan 80%, ternyata contohnya kayak tes logika verbal ini, terlalu mudah sehingga menjadi banyak yang lulus. Kalau banyak yang lulus, kalau ini konsekuensinya penerimaan karyawan, itu bisa jebol mereka menerima karyawan baru banyak. Dan kalau misalkan ditolak-tolakin menjadi menjadi masalahnya adalah dituntut nanti. Kita udah lulus nilai ujian kok nggak dilulusin, bisa didemo gitu. Jadi biasanya ada juga mungkin yang sering kejadian, kita lihat dulu deh hasil datanya, hasil tesnya, baru kita bilang nih. Atau mungkin pakai patokannya jangan pakai yang seperti ini, pakai kriterion. Kriterion itu dilematis. Dilematisnya ini, kalau soalnya terlalu sukar, nanti nggak ada yang lulus. Kalau soal yang mudah, terlalu banyak yang lulus. Makanya gimana caranya menentukan kriterion patokannya berapa? Jadi kalau dibilang pembuat tes, mungkin kalau pengalaman saya, sifatnya rekomendasi saja berapa. Tapi tes usernya lah, yang bayarin saya bikin tes, itu yang menentukan nantinya. Biasanya mereka mintanya, kita lihat dulu hasilnya dulu ya, soalnya kita juga punya keterbatasan anggaran nih untuk karyawan baru. Tapi kita memang butuh karyawan baru. Kalau terlalu sukar kan nggak ada yang lulus. Atau mungkin solusinya jangan menjadikan suatu tes sebagai satu-satunya syarat untuk penerimaan karyawan baru. Tapi ada tes-tes yang lain. Nah kalau itu nggak apa-apa. Jadi biasanya selektivitasnya mungkin bertahap. Jadi tes biasanya seleksi berkas dulu. Kalau seleksi berkas mungkin lamaran, ijazah, transkrip nilai. Oke ini lulus, ini lewat, ini nggak lewat. Kemudian lanjutkan dengan tes tertulis.
Kemudian mungkin tes berikutnya lewat FGD gitu, karena perlu ketemuan gitu ya, perlu ngomong baik langsung maupun lewat online conference. Kemudian bisa juga studi kasus, bisa juga wawancara, atau bahkan ada juga yang pakai simulasi gitu, praktek kerja dan seterusnya. Jadi jawabannya tergantung proses tes developing yang dilakukan gitu. Oke Mas, jadi lebih ngeh. Makasih Mas. Ya, kemudian tadi apa Zara, jadwal kita? Kamu hilang ya itu ya, karena Word kita di error. Ya silakan, jangan, jadwalnya ada di WhatsApp, kamu umpetin dulu aja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi criterion reference ya. Ini agak susah nih kalau kita pakai hypothetical mean. Jadi asumsinya gampangnya kalau 18 itu hypothetical mean-nya 9,5. Antara 0 sampai 18 kan tengah-tengahnya 9,5. Oke ya, nomor kedua udah ya. Criterion reference sudah ya. 14, 15, lebih dikit tuh. Ya, jadi kalau yang satu lagi criterion reference menggunakan hypothetical mean-nya kan ini 18 item, kemudian true and false respon, sebetulnya true and false. Skornya 1-0 dikotomi. Ini kan bentuknya memang soal pilihan ganda. Jadi ada key, kunci jawaban dengan distraktornya. Lalu hypothetical mean-nya adalah 9,5. 9,5 itu dapat dari mana? Dapat dari antara 0, salah semuanya, sampai 18 ketika betul semuanya. Tapi ketika kita mendapatkan angka 9,5, permasalahannya itu nilainya terlalu rendah sebagai batasan. Karena kita lihat aja min-nya aja 13,66. Jadi makanya yang susah itu di dalam criterion referencing, kriterionnya apa, berapa, dari mana dapatnya. Makanya dalam hal ini banyak sekali dalam pelaksanaannya tunggu dulu hasilnya. Contoh paling simpel adalah penerimaan mahasiswa baru. Yang dipakai bukan kriterion, bukan norm reference. Yang dipakai adalah jumlah teratas tertinggi. Bodoh amat. Yang daftar mau berapa ribu kek, mau 1.000 kek, mau 20.000 kek, yang daftar, yang diterima tetap 100 orang tertinggi. Peduli amat 100 orang itu tertinggi itu nilainya berapa. Yang jelas hanya urutan. Jadi dalam hal ini, ya kalau kita mau sangat sangat baik untuk menjalankan, sebetulnya lihat situasi dulu juga sih, karena bisa saja patokannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu yang susah dalam criterion referencing. Oke, kita coba, atau ada pertanyaan dulu tentang simulasi criterion reference. Jangan mengalihkannya ke ini ya, teknisnya gini nih, ngitung-ngitungnya. Enggak, bukan. Itu hanya sebagai contoh, supaya kalian bisa menceritakan dengan verbal, bukan dengan numerical. Oke, balik lagi persentil, Zara, output yang tadi. Ya, untuk file yang barusan dibuat, itu udah selesai kayaknya. Untuk yang tadi, yang ada item 1, item 18. Boleh di-close kalau memang komputernya berat. Ya, outputnya ini. Tadi ada di Excel juga ya, sebetulnya ya. Oke. Ya, jadi yang akan dilakukan dalam persentil pun sebetulnya sudah norma. Sama seperti Z-score. Karena dari persentil, kita bisa mengetahui posisi skor, posisi seseorang kan punya skor. Skor itu bisa dilihat, persentil berapakah dia, atau persentil berapakah skor ini, gitu. Jadi dalam hal ini, persentil pun sudah skor. Saya lupa, saya pernah cerita atau belum ke kalian, atau mungkin dulu ketika kalian salah satu, atau beberapa di antara kalian pernah di kuliah deskriptif, karena film saya favorit, saya sedikit
ngawur dulu ya. Zara, Isang coba googling. Saya dulu ngerti persentil tuh setelah nonton film namanya Meet the Parents. Meet the Parents movie. Ya. Itu Robert De Niro sebagai calon mertua yang cowok itu namanya adalah, saya lupa lagi, coba pemain film utamanya siapa itu? Ben Stiller ya. Ben Stiller tuh yang main Night at Museum. Ben Stiller ini punya pacar, saya lupa namanya siapa. Kemudian ayahnya itu Robert De Niro. Robert De Niro ini mantan CIA. Ini filmnya film komedi sebetulnya. Mantan CIA ini konsekuensinya dia punya banyak channel untuk di sejumlah institusi instansi. Ketika si Ben Stiller ini naksir anaknya, lalu mereka mau meet the parents. Jadi meet parents itu sebetulnya si cowoknya ketemu orang tuanya si ceweknya. Nanti sequel kedua Meet the Fokker, itu si ceweknya ketemu orang tua lakinya. Jadi yang serial pertama ini si Robert De Niro ini nggak setuju kalau dia punya mantu yang kayak Ben Stiller. Maksudnya kayak Ben Stiller itu apa? Ben Stiller itu kuliahnya di Fakultas Ilmu Keperawatan, nursing. Sementara keluarganya dari Robert De Niro ini adalah dari kedokteran. Secara hierarki, dokter lebih prestis dibanding perawatan. Tapi si anaknya bilang enggak. Si anak ceweknya bilang enggak masalah. Jadi akhirnya terjadi sedikit konflik dan akhirnya si Robert De Niro ini menghubungi kontak-kontaknya di universitas tempat si Ben Stiller kuliah. Lalu ketika muncul fax, dulu filmnya lama, ini film 2001 kalau nggak salah, 2000 ya, sorry. Kemudian muncul fax, transkrip akademiknya si Ben Stiller. Lalu tulisannya 95 TH persentil. Setelah itu sikap Robert De Niro dan keluarga jadi baik. Nah, kira-kira apa, Zahra? Apa yang membuat keluarga Robert De Niro menjadi baik sikapnya terhadap Ben Stiller? Sorry, Zahra lagi berisik tadi. Silakan, yang lain. Kenapa setelah muncul fax 95 persentil ke 95 sikapnya jadi baik? Karena Robert De Niro-nya pintar, Mas. Ben Stiller, Robert De Niro bapaknya. Sorry. Ya, pokoknya si papahnya itu pintar, Mas. Bapaknya jadinya setuju. Karena kenapa dianggap pintar? Karena dia 95% kan berarti kayak 5% baik di kelasnya gitu, Mas. 95%, 95 itu artinya ada 95% yang nilainya di bawah si ini. Jadi performa akademiknya tinggi sebetulnya. Jadi karena pengetahuan itu, saya dulu kenapa setelah muncul ini jadi baik, saya nggak ngerti. Jadi ketika nyambung kuliah, oh ini top persentil gitu. Ya, balik lagi ke tabelnya. Jadi persentil pun sebetulnya sudah menunjukkan posisi relatif individu di dalam kelompoknya. Kalau kelompoknya merupakan normatif sampel, maka sama seperti posisinya di populasi. Jadi dengan demikian, terlebih memang dalam hal ini si Ben Stiller ini kuliahnya di kampus yang elit, itu bukan kampus biasa aja. Jadi udah tinggi dan universitasnya pun juga tinggi juga. Jadi kita juga tergantung sampel normatifnya siapa. Jadi kalau tinggi tapi dari kampus yang jelek, mungkin jelek aja. Jadi mungkin bercandaan dulu teman-teman angkatan saya kan kurang lebih sudah jadi manajer atau direktur HRD. Wah, IP di Universitas X IP 3,5, di UI mah mungkin IP 2 juga sama kali. Jadi kalau IP di UI 3,5, IP di Universitas X IP-nya sama dengan 5,8 lah gitu. Jadi bercandanya gitu. Jadi dalam hal ini tergantung siapa sampel normatifnya, maka bisa saja meaning-nya berbeda. Makanya
ketika kita mau menggambarkan populasi dari sampelnya harus representatif terhadap populasi gitu. Ya, oke. Sekarang coba Stein. Zahra, lihat PowerPoint-nya, slide-nya Stein. Ya, Stein dalam hal ini kita bikin tabel norma, scale score-nya Stein. Zahra salin di Excel SS dan RS-nya, tabel itu. Ya, bisa kali di copy. Kamu nggak punya Excel ya? Ya, oke. Ya, boleh. Kemudian, ya, tampil semuanya ya. Kurang gede. Oh ya, sama font-fontnya diberesin dulu, silakan. Sekali lagi, persentil sebetulnya sudah merupakan norma. Sehingga kalau mau dipakai langsung pun bisa. Tapi ini mungkin terlalu lebar karena dari 0 sampai 100. Sehingga konsekuensinya kalau lebar mungkin nggak nyaman dibaca. Cara paling umum yang biasa digunakan Stein 9, standar 9. Standar 9 dalam hal ini sebetulnya simplifikasi aja sih, mirip dengan kalau kita bikin tabel distribusi frekuensi dari skor berapa, lalu dibuat kelas-kelas interval. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana membuat tabel norma menggunakan dasarnya persentase dalam bentuk Stein. Ya, PowerPoint lagi, Zara. Ya, 4, 7, 12, 17, 20 simetris ke kanannya. Angka yang bawah 4, 11, 23, 40 itu namanya kumulatifnya. Jadi 4 ditambah 7, 11, 11 ditambah 12, 23, 23 ditambah 17, 40%. Dapatnya dari situ. Jadi yang bawah 4, 11, 23, 40, 60, 70, 89, 96 adalah persentilnya. Sampai sini dulu. Dapat dari mana? Angka Stein itu berdasarkan distribusi yang diasumsikan simetris unimodal. Satu modus simetrikalnya, karena lihat aja angkanya 12, 17, 74% itu sama dengan ini. Walaupun aktualnya nggak begini. Jadi kalau dibilang distribusi datanya normal, lalu tidak bisa pakai persentil, enggak, bisa banget. Kalau normal bisa kemana-mana. Tapi kalau tidak normal, karena satuannya itu kalau tidak normal itu konsekuensinya, kalau di transformasi linear itu konsekuensinya adalah nanti bentuknya tidak akan mendekati bentuk hipotesis yang ada di populasi, yaitu terdistribusi normal. Jadinya biasanya kalau tidak normal, maka coba normalisir. Ya, kita antar dulu ya. Kita Stein dulu. Ya, Zara, SPSS. Datanya, hati-hati, datanya buka satu aja biar nanti nggak ribet. Yang ini ya, yang satu lagi boleh dihapus silakan. Analyze descriptive statistik, frequencies, ya, statistik, percentiles. 4, add 11, add 23, add sisanya lihat lagi di PowerPoint.
Continue, oke. Persentil adalah titik di dalam distribusi di mana di titik tersebut dan di bawahnya ada sekian persen kasus. Persentil keempat nilainya 6. Oke, cara persentil keempat nilainya 6 di tabel tadi. Bukan di tabel tabel norma. Di Word tadi ya. Ya, di bawah. Persentil 1 yang ujung kanan, ya bawah kanan. Nilai kanannya. 6. Ganti 6. Ya, sekarang ganti tuh. Persentil kedua sama dengan tadi lihat di outputnya. Persentil kedua. Stainan kedua 11, 8. Ini yang 11 tuh, persentil 11 mana tadi? Darah. Di atas tuh. Tabel atasnya lagi. Nah, ini nih. Ya. Stainan kedua itu persentil 11, nilainya 8. Ya, silakan isi-isin dulu. Atau udah hafal? 12, 14. Ini kebetulan angkanya oke, enggak satu-satu ya, enggak dua-dua ya. Kayaknya ada yang kurang deh cara nih. Kayaknya ada yang kurang cara. Coba tadi di outputnya ada 8, harusnya 9. Ada yang kurang nggak? Coba running ulang lagi. Analyze, descriptive statistik, frequencies. Lihat ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 9. Delapan ya? Iya, 8. Terus gimana solusinya? Apa dong? Ini sengaja pertanyaan tricky sebetulnya. Jadi stainan ke-1, atasnya itu berarti kanannya gitu ya. 4. Persentil ke-8, 96. Oke, ya, Zara betul. Ini karena masalahnya kenapa? Ya, kita bahas ya. Jadi saya sengaja nih, bukan sengaja sebetulnya. Ketika tahu tesnya ini jelek itu karena ada ceiling effect. Saya di grup WhatsApp pengajar udah antisipasi nih. Ini norma bakalan berantakan nih pembahasannya kalau dosennya nggak bisa ngebahasnya, jadinya ribet buat mahasiswanya. Oke, Zara, Zara yang lainnya juga, kita punya kondisi terjadi ceiling effect. Ceiling effect adalah ada sejumlah orang yang mendapatkan skor maksimum dari alat ukurnya, sehingga tidak bisa diketahui sebetulnya highest ability-nya itu ada di level berapa, di atas 18. Nah, kejadiannya seperti ini. Ya, balik lagi ke tabel norma tadi yang dibuat. Oke, rule. Tabel norma harus memuat semua kemungkinan skor dari alat ukur. Ya, kita bicara dari stainan pertama, Zara. Kemungkinan alat ukur ini adalah dari 0 sampai 18. Jadi tulisin 0 sampai 6, stainan pertama. 7 sampai 8, stainan kedua. 9 sampai 12, stainan ketiga. Terusin. Hanya 15. Hanya 16. Hanya 17. Hanya 18. Hanya 9-nya mana? 9-nya nggak bisa karena udah mentok di situ. Jadi kalau ditanyakan apa norma yang tepat untuk model
ceiling effect bukan Steinheim. Baik ceiling effect maupun floor effect gitu ya. Ini kebetulan karena soalnya gampang. Jadi nggak bisa standar 9, ini standar 8. Nggak juga. Nggak ada. Itu ya kendalanya ya, karena terjadi ceiling effect. Ya, silakan komentar yang lain. Mas, maaf, ada contoh data yang kayak Steinheim gitu nggak sih, Mas? Ya, tadi saya kirimkan lewat WhatsApp. Ada data, Zara. Kalau mau kita cobakan. Ya, silakan buka WhatsApp lagi, Zara. Di hide dulu, stop sharing. Makanya saya kirimkan tadi itu biar kita ngolah. Yes. Yang data normal, latihan normal. Oh ya, oke, sebentar. Sambil nunggu, Zara diketikin di awardnya 15 item skalanya 1 sampai 6. Tulisin dulu aja sambil nunggu download. 15 item skalanya 1 sampai 6. Filenya bentuknya file SPSS, SAV. Silakan buka di SPSS. Ya, itu nomornya saya udah buatin ya. Oke, kita lihat gambaran ininya dulu. Zara bikin dulu 15 item scale-nya 1 sampai 6. Udah ya? Oke. Ya, silakan buat tabel normanya dulu. Tabel apa mentahnya. Mas, di Excel aja apa ya, biar langsung jadi tabel. Iya. Oke. Steinheim, RS. Kolom pertama di kiri Steinheim atau SS terserah. Tapi biasanya kalau Steinheim biasanya. Tapi SS pun juga merupakan, Steinheim juga merupakan SS sih. Ya, 96985431. 7. Biar enak kelihatannya dibikin center semuanya ya. Ya, saya sedikit mempercepat biar jam 3 kita break dari data SPSS yang baru tadi. Analyze descriptive statistic frequencies percentiles RS raw score. Statistik persentilnya, silakan ulangi lagi. Ya, silakan pindahkan, bukan yang itu, yang atasnya lagi tabelnya. Ya, ini. Kalau ada desimal dibulatkan ya. Katanya di Excel. Ya, ya sementara ya, dibulatkan 36. Karena nggak mungkin nilai ya oke. Oke gini, tulis dulu ya 35,84 tapi satu aja ya. 0 sampai 35,84 tadi. Ya,
Satu dulu aja, yang lain nilai ininya dibuatkan. Nilai yang sebenarnya dibulatkan ke atas. Ke atas. 0,5 ke atas dibulatkan ke atas. 0,5 ke bawah dibulatkan ke bawah. Itu 69, 69 berarti 70 gitu ya. Kok 70? 41,62, maaf. Bentar Mas, berarti yang tadi di atasnya itu saya bulatkan dulu terus taruh di tabel atau Ya. disamain aja? Enggak. Capek. Yang pertama aja, yang 35, sekian. Itu biarin, nggak bisa dibulatin. Enggak, sementara nanti saya mau bahas itu aja. Oh, oke. Berarti ini saya belum pindahin apa saya pindahin sekarang? Sekarang. Ya, sebentar saya catat dulu Mas di kertas biar nggak usah bolak-balik pusing soalnya. Sebetulnya bisa sih pakai copy paste kalau mau. Oh, coba ya. Oke. Copy special as terserah, mau image, mau pakai Excel juga bisa. Oke. Paste di Excel. Paste di luar aja, di jauh itu. Ya. Ya, tuh bisa dekat sebelahan. Ya, wis, oke, ya. Oke, perbesar view-nya biar bisa kelihatan. Lagi, ya. Oke. Tadi berapa item, skalanya 1 sampai berapa? Ditulis di sini biar kelihatan. Dipindahin, copy paste. Taruh di Excel. 15 item. Atau diketik juga boleh. Tadi di Office, di Google Form. Di Google Docs. Ya. Paling bawah. Nah, 15 item skala 6 ya. Ini ceritanya skalanya Likert itu 1 sampai 6. Nangkep ya? 15 item. 15 item. Jadi tabel normal harus memuat semua kemungkinan skor. Ya, beresin dulu cara. Pindahin aja kalau nggak ke pinggir biar deketan. Saya pengennya view-nya gede. Taruh di A15 itu. Sel A15. Beda, oke. Iya, pengennya view-nya gede biar kelihatan. Zara pernah ngisi kuesioner? Pernah lah ya. Pernah bikin malah. All possible score yang mungkin. Memang skornya kita lihat timeline pertama Zara. Dari berapa sampai berapa Zara nulisnya? 0 sampai 35,84. Memang mungkin skornya 0? Enggak. Skor paling kecil berapa? Yuk yang lain jawab. 15, Mas. 15 ketika jawab 1 semuanya. Jadi bukan dari 0. Karena ini bukan benar salah. Apakah mungkin skornya 35,84? Tidak mungkin, karena skornya selalu bulat. Jadi ini 36. Ya, silakan, Zara. Yang sekarang dibulat-bulatin tuh angkanya tuh. Itu 42. Jangan pakai desimal. Ketik aja manual. Di blok dulu angkanya, klik kanan, format cell, di bawah, number, desimalnya nolin. Ya, oke. Udah selesai.
Ya, silakan. Jadi stainan kedua 37 sampai 42. Teruskan sampai stainan ke 8. Persentil adalah titik atasnya dari setiap stainan. 69 sampai 70. 66 sampai 70. 71 sampai 74. Stainan ke-9 dari berapa sampai berapa? 75 sampai 90, Mas. Oke. 75 adalah atas satu poinnya, 90 didapat 15 dikali 6. 15 item, scale-nya 1 sampai 6. Ya, interpretasinya sekarang ya, ini tadi ngitung-ngitung nih. Kalau ada orang mendapatkan skor 60, berarti berada di stainan ke-6. Kalau orang ngerti stainan, orang tahu stainan itu tengah-tengahnya 5, berarti sedikit di atas rata-rata. Rata-ratanya 5 soalnya. Jadi dikembalikan ke stainannya. Jadi ketika kita punya raw score, kita bahas dari perspektif norma yang dipakai, itu dia berada di stainan keberapa. Kalau orang itu mendapatkan raw score-nya 80, berarti ada di stainan ke-9. Berarti dia adalah kelompok tertinggi tuh. Karena stainan ada 9, dia berada di stainan ke-9, maka dia berada di kelompok tertinggi. Tapi interpretasinya gitu doang ya. Ya memang gitu doang sih. Jadi kenapa sebetulnya ketika kita bicara 80, kita nggak bisa interpretasi 80 itu artinya apa. Tapi minimal interpretasinya akan lebih baik. Skor 80 itu berada di stainan ke-9. Stainan ada 9, dia ada di stainan ke-9, berarti udah mentok top banget tuh, berada di kelompok atas gitu ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan lebih jauh dengan adanya norma. Silakan pertanyaan, komentar terkait stainan dan interpretasinya. Oke, aman. Mas, Yes. Mas mau nanya juga sih, kayak misalnya tadi 80 kan dia di stainan ke-9, berarti bisa nggak interpretasinya kita bilang kayak dia ada di 4% teratas gitu? 4. Atau Ada di apa ke atas? 4% teratas kan 96 ke 100 kan 4% kan, berarti dia ada di 4% teratas. Itu bisa jadi interpretasi atau kayak tadi aja yang kayak dia sangat jauh di atas rata-rata gitu? Zara, output SPSS-nya lagi, Zara. Skor 80 ya? Kebetulan di sini nggak ada nih skor 80. Di RS ya, klik itu. Klik sekarang. Klik sekarang. Bukan di bawahnya lagi. Tabel bawahnya lagi. Klik, oke. Skor 80 kebetulan nggak ada, karena skor paling tinggi 76. Jadi maksudnya gini, kalau tadi kita mengkonversinya skor 80 merupakan 4% teratas, nanggung. Kenapa nggak persentil aja dijadiin sebagai normanya? Jadi misalkan gini, skornya 70, persentilnya 92,5, selesai sudah tanpa stainan. Malah lebih baik yang persentil, karena akurasinya lebih tinggi, karena dia bicaranya dari persentilnya, angkanya 0 sampai 100. Jadi analogi orang psikometri, ini sisirnya mau sisir halus atau mau sisir apa istilahnya ya? Sisir jari itu kalau kita nyisir pakai jari kan ruasnya gede-gede tuh. Nah, ruas gede-gede itu adalah stainan. Kalau mau pakai sisir halus, pakai persentil. Oke. Makanya kalau nggak salah di buku Urbina dibilang stainan itu bisa simple, cuma mengurangi presisi gitu ya, Mas? Yes, betul. Oke, sip. Karena tadi kan persentil 0 sampai 100, kita bikin jadi 1 sampai 9. Presisinya, akurasinya berkurang ketika kita menggunakan stainan. Oke, sip. Makasih, Mas. Oke, kita break setengah jam kalau nggak ada pertanyaan. Thank you, Zara.
Saya bikin 2 video aja dari ini ya, dari yang sekarang ya, biar nggak kepanjangan videonya. Yes, see you 30 minutes from now.